Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal mustahji'ina an-Nadhr ibnul Haris al-Abdari min Bani Abdiddar. Termasuk musuh Nabi yang paling jahat ya adalah Nadhr bin Haris al-Adawi. Dia dari Bani Abdiddar ibni Qusay ya. Abdiddar itu putra Qusay. Karena idza jalasa Rasulullah majlisan linnas yuhaddithuhum wa yadhkuruhum ma asaba min qablihim. Faqala Nadhr halummu ya mansur Quraisy fa inni asanu minka hadisa tsumma yuhaddisu an mulukil faris. Jadi di saat Rasulullah bersama dengan para sahabatnya di satu tempat, Nadhr itu selalu bercerita kepada mereka, bercerita tentang kisah-kisah zaman dahulu. Nadhr mengatakan, wahai golongan Quraisy, kesinilah, aku memiliki cerita yang bagus, aku memiliki cerita sejarah yang bagus. Lalu dia menceritakan raja-raja Persia ya, cerita raja-raja Persia. Wa kana ya'lamu ahaditsahum, dan Nadhr ini memang tahu sekali tentang sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Wa yaqul ma ahadits Muhammad illa asadul awalin. Dia mengatakan yang dikatakan Muhammad itu sebenarnya sudah ditulis oleh orang-orang dahulu. Jadi ini klaim dari Nadhr tadi. Wa fihi nazal, ada ayat Quran ya, ayat Al-Quran turun menceritakan orang ini. Wa minan nasi may yastari lahwal hadis liyudhilla an sabilillahi bighairi ilm wa yaddahidaha huzwa. Termasuk dari orang-orang Quraisy ada seorang yang menjual cerita-cerita ya untuk menyesatkan orang lain dari jalan Allah ya. Dari jalan Allah, dan cerita-cerita itu sebenarnya diambil tanpa pengetahuan, tanpa bukti yang jelas, dan dia menjadikannya bahan ketertawaan ya. Ulaika lahum adzabun muhin, mereka akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqra fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi bila ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka selalu berpaling dan menyombongkan diri, seakan-akan di telinga mereka ada penyumbat ya, seakan-akan telinga mereka tersumbat. Fabashshirhum bi'adzabin alim, beritahu mereka bahwa kelak setelah mati ia akan mendapatkan siksaan yang pedih ya. Waqra itu ya tuli ya. Wa qul haula in taqamallahu minhum kama qala Allahu ta'ala fin Tanjil. Semua orang itu Allah telah melindungi Nabi Muhammad dari mereka, seperti dalam firman-Nya, inna kafaina kal mustahziin, aku melindungimu dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang menghinamu. Alladzi yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang menjadikan Tuhan yang lain bersama Allah. Fasawfa ya'lamun, mereka kelak akan tahu akibatnya bagaimana. Waqad wadallahu jalla dzikruhu al-wa'da ala suratil madhi litahqiq min wuqu'i. Jadi di ayat tadi Allah menjanjikan sesuatu, tapi janjinya dengan fi'il madhi ya. Kafaina ini kan fi'il madhi. Fi'il madhi itu mestinya kan sudah terjadi, padahal belum terjadi. Jadi mengapa Allah menggunakan fi'il madhi? Karena hal itu pasti terjadi. Jadi sesuatu yang belum terjadi tapi dipastikan terjadi, itu orang Arab biasa mengucapkannya dengan fi'il madhi. Kata intaqoma tapi tadi maknanya membalas dendam ya. Jadi memang di awal-awal Islam Nabi sering disakiti mereka, tapi Allah membalaskan dendamnya. Jadi ayat ini menjelaskan pembalasan dendam Allah untuk nabinya ya. Li'anal ayata makkiyah wa halaku hadil fi'ah kana ba'dal hijrah. Mengapa fi'il madhi ini dikatakan fi'il madhi yang tidak sesuai dengan waktunya? Karena ayat ini adalah ayat yang turun di Makkah, sedangkan kematian mereka semua itu terjadi setelah hijrah. Faminhum mangkutil, sebagian dari mereka ada yang terbunuh di saat
ya terbunuh ya, seperti Ka'ab bin Jahlin wa Nadir bin Harits wa Uqbah bin Abdi Mu'id. Wa minhum man ibtalahu Allah bi amrad syadidah fahalaka minha. Ada yang tidak terbunuh di peperangan tapi Allah memberikannya penyakit yang keras sehingga mereka mati dikarenakan penyakit itu. Orang yang seperti itu Ka'abilab bin Wal As bin Wa'il Wal Walid bin Mughirah ya. 3 orang ini matinya karena penyakit yang gerak, yang ganas. Islamu Hamzah, Islamnya Hamzah ya. Ini termasuk tokoh besar dalam Islam ini. Wa kana ba'du idzaihim hadza sababan li islami ammihi Hamzah ibni Abdul Muthalib. Jadi yang menyebabkan Hamzah masuk Islam adalah gangguan dari orang-orang Quraisy sendiri sebenarnya. Jadi orang-orang Quraisy tadi yang disebutkan tadi itu kan gangguannya parah sekali kepada Nabi. Justru itu yang menjadikan Hamzah masuk Islam ya, yang menjadikan Hamzah masuk Islam. Faqad adrakathul hamiyatu indama ayarathu ba'dul jawari biidai Abi Jahlin libni akhihi. Apa itu? Di saat jadi Hamzah ini menemui satu peristiwa ya, satu kelakuan dari Abu Jahal. Abu Jahal itu menyewa sebagian perempuan-perempuan untuk mencaci maki Nabi Muhammad. Jadi kalau sekarang ya penyanyi ya, pokoknya penyanyi ya, perempuan-perempuan penyanyi itu dia dibayar untuk menghina Nabi Muhammad. Kemudian Hamzah mendengarkan hal itu. Kemudian Hamzah tiba-tiba merasa merasa harga dirinya terganggu. Jadi himyah itu ya gairah ya. Terjemah tepatnya itu saya masih kurang pas gitu. Fatawajja ila dzalika syaqi wa ghadabahu wa syabbahu. Kemudian Hamzah mendatangi Abu Jahal, lalu dia marah sekali, dia mencaci maki Abu Bakar dan Abu Jahal ya, mohon maaf Abu Jahal. Wa qala kaifa tasubbu Muhammadan wa ala dinih. Kamu mencaci maki Muhammad. Aku sekarang sudah ada di pihaknya. Sekarang aku sudah ada di agamanya. Tsumma anarallahu basirata binuril yaqin. Hatta sara min asanin nasi islaman wa asaddahum wa asaddihim ghiratan alal muslimin. Lalu setelah hal itu terjadi, Allah memberi cahaya keyakinan pada hatinya sehingga ia menjadi orang yang paling baik Islamnya dan menjadi orang yang paling membela orang-orang Islam. Jadi sebenarnya Hamzah itu hanya ingin membela Nabi Muhammad saja. Hamzah ini kan paman dari Nabi ya. Jadi sebenarnya yang mendorong ia Islam itu hanya kefanatikan keluarga saja sebenarnya. Tapi justru dia kelak menjadi sahabat yang paling baik, yang paling bagus Islamnya. Wa aqwahum syaqimatan ala adaiddin hatta summiya asadullah. Dan Allah juga memberikan kekuatan kepada umat Islam melalui dirinya, melalui Hamzah. Jadi setelah Hamzah masuk Islam, itu perubahan umat Islam sangat besar ya. Yang asalnya masih takut-takut kepada orang Quraisy, ini menjadi berani. Jadi kata syakimah itu artinya kesadaran harga diri ya, tidak mau dihina, yaitu syakimah itu. Jadi Allah menguatkan orang Islam dengan mereka menyadari harga diri Islam, tidak mau dihina atas musuh-musuhnya, sehingga Hamzah ini dalam Islam dijuluki Asadullah, singa Allah ya, singa Allah.